sore, malam, kapanpun Anda menonton video ini. Hari ini kita tidak akan membahas mengenai mustika ya teman-teman. Jadi hobi baru saya ya, saya mempunyai satu koleksi. Jadi ini dinamakan mustika, bukan mustika. Jadi ini adalah koleksi baru saya. Ini dinamakan dengan airgun ya teman-teman ya. Nah, jadi airgun ini sebenarnya adalah suatu replika ya. Replika, bukan senjata api asli. Saya tekankan sekali lagi, ini bukan senjata api asli, melainkan ini adalah replika. Nah, kenapa saya mempunyai barang ini? Karena saya hobi ya, berawal dari tes mustika anti tembak ya. Tapi sebenarnya jauh sebelum ini saya juga pernah, memang sudah lama sih hobi seperti ini ya. Saya pernah punya ini yang di tangan saya ini namanya Baikal Makarov ya teman-teman ya. Jadi ini adalah buatan Rusia. Jadi menurut info yang saya dapatkan, Baikal Makarov Rusia ini dibuat di satu pabrik dengan senjata api yang aslinya. Dan bahkan info yang saya dapat, ini adalah material yang sama yang digunakan pada senjata api di Rusia, pembuatan Baikal Makarov ya. Jadi ini adalah serinya MP654K kaliber 4,5 mm. Nah, di sini ada serial numbernya T1251 sekian. Jadi ini adalah resmi asli dari pabriknya ya. Di sini tertulis serial numbernya, di sini pun juga ada. Nah, apa yang membuat Baikal Makarov spesial ini? Karena Baikal Makarov yang tadi saya jelaskan terbuat atau satu pabrik dengan senjata api aslinya ya. Dan bahan-bahannya ini pun juga sama dengan senjata api aslinya ya. Jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya ini adalah baja ya teman-teman. Ini bukan metal atau besi. Ini sebenarnya semua bahannya adalah baja ya. Nah, kebetulan untuk Baikal Makarov yang saya pegang ini aslinya adalah berwarna dark blue steel atau hitam ya. Tapi nanti saya bisa tampilkan di sini nih, di sini. Nah, ini kebetulan punya saya sudah di di repaint ya mungkin ya. Jadi sudah saya chrome bagian atasnya, dan bagian bawahnya juga saya bikin doff supaya unik ya teman-teman ya. Dan saya yakin mungkin yang ini seperti ini cuma saya doang kayaknya yang seperti ini. Nah, biasanya kalau Baikal Makarov itu mungkin kalaupun ada, dia chrome atasnya, di sini juga silvernya nggak seperti ini ya. Tapi jarang ada yang seperti itu. Kebanyakan adalah warna hitam. Satu yang unik dari Baikal Makarov adalah bahannya adalah terbuat dari baja. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya, ini warnanya agak kemerahan sebenarnya. Mungkin di kamera nggak begitu kelihatan, tapi sebenarnya agak kemerahan. Dan di pelatuk ini pun warna kemerahan. Ya, tuh. Ini warna agak kemerahan. Menurut info yang saya dapat, ini adalah bahan baja yang diperkuat ya teman-teman. Tapi saya belum tahu pasti. Ya, info yang saya dapat dari kalangan kawan-kawan aja sih. Nah, ya. Jadi ini pelurunya juga menggunakan kaliber 4,5 seperti ini ya teman-teman. Peluru BB besi ini ya. Nanti kita tes ya, Baikal Makarov ini sebenarnya muatnya untuk berapa butir peluru. Nah, sekali lagi saya jelaskan, ini adalah replika ya, replika. Jadi bukan asli, bukan senjata api, tetapi ini merupakan replika dari senjata api. Tapi ini bisa menggunakan peluru gotri, di mana ini digunakan untuk latihan tembak target ya teman-teman ya. Tembak sasaran atau tembak target. Jadi ini bukan untuk self defense, bukan untuk bela diri. Karena di sini pun saya punya satu SKK ya, namanya SKK surat keterangan kepemilikan ya. Nah, ini juga terdaftar di Ranger Shooting Club. Ini mau lihat ya. Nah, kita samakan serial numbernya, dan saya juga ada kartu anggota sih sebenarnya Perbakin dari klub Ranger Shooting Club. Nah, ini ya, ini nomor serinya, keterangannya Baikal Makarov Rusia 4,5 mm. Nah, ini dia nomor serinya.
penting buku ini kita gunakan, kita kepemilikan ini, buku ini, supaya suatu saat kita membawanya kita bisa aman gitu teman-teman. Jadi tidak ada sanksi yang kena kepada kita, karena Baikal Makarov ini untuk ini jenisnya airgun ya teman-teman ya. Memang tidak disarankan untuk digunakan sebagai self defense, tapi ini cukup berbahaya ya teman-teman. Jika kena manusia bisa mengakibatkan bahaya atau kecelakaan yang fatal. Jadi kita harus lebih hati-hati. Itu setidaknya adalah pengetahuan yang teman-teman harus tahu ya, apalagi untuk pemula ya. Tapi mungkin kalau yang sudah pemula sudah paham bagaimana cara membawanya. Cara membawanya pun kita tidak boleh magasin dengan peluru terisi, dan ini sudah diaktifkan. Nah, kalau seperti ini masih belum aktif ya teman-teman, saya cuma taruh di sini aja untuk dilihatin aja. Nah, ini menggunakan tenaga CO2 ya, dimana diklaim, dan kebetulan ini sudah saya upgrade valve-nya itu menjadi valve valve Mercy, valve bulan, sorry. Nah, jadi powernya diklaim ya kurang lebih ya, saya sih belum pernah chrono test, dipercaya ini sampai 750 fps kurang lebih ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu silahkan komen di bawah, tapi yang saya dengar seperti itu. Nggak tahu itu dilebih-lebihkan atau enggak, saya juga nggak tahu karena saya belum pernah tes chrono. Oke, mungkin untuk kali ini saya perlihatkan secara detail ya. Nah, saya yakin mungkin yang warna seperti ini tidak ada ya di pasarannya, karena ini adalah hasil repaint di CV Smile ID ya. Saya sangat recommended tempat itu ya. Nah teman-teman, saya juga mau menambahkan sedikit, kalau Baikal Makarov ini ada dua tipe ya. Jadi yang kita sebut Gen 5 dan Gen 4 ya. Nah ini yang masuknya Gen 5 ya. Jadi biasanya Gen 5 itu serinya dari T12 nih. Itu T12 ini sebenarnya adalah tahun pembuatan ya. 12 itu tahun 2012. T12, T13, nah itu masuk Gen 5. Ada lagi mungkin ya, saya pernah dengar ya, kalau saya tidak salah ya, T19 juga ada Gen 5. Bedanya di mana? Nah, teman-teman nanti mungkin kalau saya punya yang Gen 4, saya akan review perbandingannya. Kalau Gen 4 itu bahannya lebih tipis ya teman-teman, di bagian slide sini dalamnya lebih tipis, sedangkan kalau ini jauh lebih tebal bajanya. Nah, makanya T12 ini sebenarnya incaran para kolektor ya, banyak diburu ya. Tapi ini jarang, dan sekarang pun kalaupun ada, harganya mahal ya teman-teman ya, secondnya ya. Juga lebih mahal daripada seri-seri seperti T16, T15 seperti itu. Nah ini T12 ini masuknya Gen 5, sedangkan T16, T15, T16 itu masuknya Gen 4 ya. Oke teman-teman, saya mungkin bisa membagikan seperti itu aja. Saya juga ingin melodit ya, kurang lebih maksimal ini berapa ya pelurunya yang bisa ditaruh di dalam magazin ini. Ingat ya teman-teman, jangan gunakan ini untuk self defense karena ada hukumnya ya, tidak boleh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mungkin 13, 14 masuk ya teman-teman. 13 aja ya teman-teman. Nanti kalau sudah ya kita buat seperti ini. Nah ini sudah full loaded. Bagaimana cara mengoperasikannya? Biasanya ini ada power kan, CO2. Ini biasanya kita berikan semacam pelumas silikon oil. Nah, karena sangat rawan dan getas untuk jenis-jenis airgun itu biasanya masalahnya di seal ya teman-teman ya. Karena CO2 ini dingin sekali teman-teman. Jadi membuat mereka cepat getas. Nih CO2 ini ada sealnya di sini. Jadi pasang biasa seperti ini. Oke,
Tapi kalau sudah kencang tinggal diputar. Nah kebetulan saya tidak mau pakai, jadi saya tidak putar. Oke teman-teman, mungkin kalau teman-teman ada yang punya juga seperti saya koleksi, silahkan share, ngobrol, kita sharing-sharing apa sih kelebihan-kelebihan dari Baikal Makarov selain terbuat di pabrik yang sama dan diyakini sebagai bahan baku atau rangkanya semuanya ini terbuat dengan senjata sama dengan senjata api yang aslinya, karena ini semua bahan dari baja ya. Nah biasanya di sini kalau T12 ya teman-teman, patokannya di sini adalah ada untuk apa ya, taruh pin kuku macan ya teman-teman. Biasanya ini untuk menarik, melontarkan selongsong peluru kalau di senjata apinya ya, tapi di sini sudah disediakan. Oke, ini made in Rusia jelas. Jika ada yang suka, mungkin suatu saat saya akan lepas, silahkan komentar. Oke, terima kasih, mungkin itu aja. Nanti kalau ada update terbaru atau mau review airgun saya yang lain, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih ya.